Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardida Lestari, peserta Latsar CPNS Kabupaten Majalengka tahun 2022, angkatan 21, kelompok 3, NDH 33. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Yang pertama, identifikasi isu di Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Talaga, tempat saya bekerja. Yang pertama itu kurangnya pemanfaatan lingkungan BPP. Faktanya, lingkungan kantor BPP banyak rumput liar, dampak kondisi tempat kerja kurang nyaman dan tidak bagus dilihat. Pihak terdampaknya adalah pegawai. Selanjutnya, terbatasnya sumber daya manusia di BPP Kecamatan Talaga. Fakta, adanya penyuluh yang memegang wilayah binaan 2 desa. Dampaknya, penyuluh kurang fokus menghadapi masalah di wilayah binaannya. Pihak terdampak, petani. Isu selanjutnya, kurangnya minat petani dalam mengikuti penyuluhan. Fakta, banyak petani yang tidak hadir dalam kegiatan penyuluhan. Dampak, informasi pertanian tidak tersampaikan ke petani. Pihak terdampak, petani. Pembuatan laporan harian yang masih manual atau bukti fisik. Fakta, laporan yang dibuat menggunakan kertas sehingga membutuhkan kertas yang banyak. Dampaknya, jika ada kesalahan pada tulisan laporan, maka kertas akan terbuang banyak. Pihak terdampak yaitu kantor sebagai penyedia sarana dan prasarana perkantoran. Penyuluhan pertanian masih konvensional. Fakta, penyuluhan dilakukan dengan tulisan atau lisan. Dampaknya, petani kurang fokus menerima materi karena harus menulis atau mendengarkan pemateri. Pihak terdampaknya itu penyuluh dan petani. Kurang disiplinnya pegawai pada saat jam masuk atau pulang kerja. Fakta, adanya pegawai yang datang terlambat ke BPP. Dampaknya, kegiatan yang akan dilakukan otomatis terlambat. Pihak terdampak, instansi dan petani. Teknik tapisan isu. Untuk menganalisis isu tersebut, saya menggunakan teknik tapisan isu APKL atau aktual, problematik, kelayakan, dan kelayakan. A itu adalah isu yang benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. P itu isu yang memiliki masalah yang kompleks sehingga perlu segera dicarikan solusinya. K adalah isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang terakhir adalah L, isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalah. Dari analisis isu APKL ini dapat diambil isu yang penyuluhan pertanian masih konvensional. Analisis isu selanjutnya, saya menggunakan metode USG. U adalah urgensi, seberapa mendesak suatu isu untuk dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Yang kedua adalah S, seriusness, seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Yang ketiga adalah growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak dilanjuti secara segera. Dari analisis isu ini dengan metode USG, kita dapat melihat peringkat pertama yaitu penyuluhan pertanian masih konvensional, yang kedua kurangnya minat petani dalam mengikuti penyuluhan, yang ketiga kurang disiplinnya pegawai pada saat jam masuk atau pulang. Analisis isu terakhir yaitu menggunakan diagram Fishbone. Dapat dilihat faktor yang mempengaruhi ada metode, mesin, dan material. Faktor metode itu belum ada penyuluhan dengan media seperti video atau leaflet. Yang petani tidak memahami semua materi karena faktor usia. Yang mesin belum memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Material, pemberian materi kepada petani terbatas, sehingga penyuluhan pertanian masih konvensional. Alternatif pemecahan masalah tersebut yaitu melakukan penyuluhan dengan media video atau leaflet, mencari topik pertanian yang sesuai dibutuhkan petani di lapangan, menjalin kolaborasi dengan petani untuk kegiatan penyuluhan yang akan dilakukan. Sekian penjelasan dari